Hingga mendengar petugas kebersihan berpenampilan lusuh, menyebut nama kecil yang belum pernah dia beritahukan padanya. Saat itu wanita tersebut baru sadar dengan mengejutkan, bahwa wanita yang baru saja dihajar adiknya sampai hidung lebam itu, ternyata adalah ibu kandung mereka yang sudah lama terpisah. Namun keduanya tidak tahu bahwa, sebenarnya kecelakaan bertahun-tahun yang lalu. Ada seseorang yang sengaja melakukannya di balik layar. Ternyata itu terjadi 15 tahun yang lalu. Adik perempuan ibu mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Namun dia memberitahukan hal ini kepada orang tua. Hal ini membuat adik perempuan itu menaruh dendam padanya. Untuk membuat kakaknya itu membayar harga. Dia menyewa orang untuk merampas uang dari wanita itu. Lalu menendangnya hingga terjatuh ke jurang yang dalam. Lalu, dengan niat baik, mengadopsi dua keponakan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Tapi wanita licik ini tidak tahu, bahwa sebenarnya setelah wanita itu jatuh dari tebing yang curam, anjing bernasib baik itu selamat hidup. Meskipun kehilangan sebagian ingatannya dan harus bekerja sebagai petugas kebersihan, dia tetap tidak melupakan misi mencari anaknya. Tak disangka hari ini, wanita saat bekerja, tanpa sengaja mengotori sepatu tuan muda yang datang inspeksi. Tahu berapa harga sepatu ini? Harganya puluhan juta, edisi terbatas. Kalau rusak, mampu bayar puluhan juta. Kalau begitu, aku bersihkan. Tuan Luo, sepatu ini tidak bisa dibersihkan sembarangan seperti ini. Kamu harus pakai sikat. Lalu beri minyak dan poles. Terakhir, gosok perlahan dari pangkalnya. Siapa suruh kamu gosok sembarangan? Melihat wanita ini, dia buru-buru berlutut menjelaskan. Dia hanya ingin membersihkan sepatunya. Tapi tak disangka, justru membuat pria muda itu membencinya. Melihat bahwa petugas kebersihan ini juga tidak mampu membayar ganti rugi. Pemuda itu segera membawa seember air kencing, dan dengan keras menyiramkannya ke kepala wanita itu. Namun untungnya kakak perempuan pemuda itu datang tepat waktu, mencegah adiknya yang suka menindas perempuan itu. Tetapi di detik berikutnya, kakaknya tiba-tiba mengalami gula darah rendah dan merasa pusing. Saat semua orang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, sebagai wanita petugas kebersihan, mengeluarkan sebutir permen White Rabbit dari sakunya, untuk dimakan kakak sebagai pengganjal perut. Namun hanya dengan detail kecil ini, membuat kakak teringat saat kecil ketika mengalami hipoglikemia. Ibunya juga sering memberinya permen seperti ini. Hal ini langsung membuatnya curiga pada wanita itu. Karena kebetulan wanita itu juga sedang mencari anaknya. Karena mereka berasal dari keluarga kaya. Kalau mereka mencari ibu secara terbuka, tentu akan menarik perhatian banyak orang yang ingin naik ke atas. Jadi kakaknya menyuruh adiknya menyelidiki wanita itu secara diam-diam. Begitu mendapatkan hasilnya, langsung diberitahukan padaku. Tapi kakaknya tidak menyangka, sebenarnya adiknya itu sama sekali tidak ingin menemukan ibu kandungnya. Adik segera menemukan wanita yang sedang menempelkan pengumuman orang hilang di jalan. Wanita itu adalah petugas kebersihan miskin yang juga mencari anak laki-laki dan perempuannya. Orang yang tidak tahu mungkin mengira petugas kebersihan miskin ini adalah ibuku. Bahkan aku sampai dimarahi oleh kakakku karena hal ini. Dia berani dengan santainya membagikan selebaran di jalan. Dia benar-benar tidak merasa bersalah saat melakukan itu. Tuan Luo, mengapa Tuan Luo harus minta maaf kepada orang rendahan seperti itu? Lihat dia yang kotor membagikan selebaran. Kayak monyet di sirkus haha. Jangan bilang, memang cukup mirip. Hahaha. Maksudmu apa? Kamu bilang aku harus minta maaf sama monyet? Tidak, aku tidak bilang itu. Aku tidak bilang, Tuan, saya ada cara untuk membela nama Anda. Saya akan menemukan Rui dan Ping An. Adik ipar saya. Kembalikan aku uang. Ini adalah uang penyelamat anak saya. Aneh, kenapa tiba-tiba aku punya ingatan seperti ini? Luo Xiao, apa yang terjadi? Ada apa? Tiba-tiba mau cari Bu Luo. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku tiba-tiba ingat ibuku menyuruhku pulang lebih awal. Nyonya Luo benar-benar baik kepada Tuan Luo. Benar. Lalu bagaimana kita mengurus orang yang menunggu ini? Kalau nanti lihat pengumuman orang hilang, langsung rebut saja sekali. Terus rebut sampai mereka tidak berani mengumumkannya lagi. Baiklah baik. Ini adalah kompensasi yang kuberikan padamu. Terima saja. Semoga aman dan sejahtera. Kalian di mana? Pada saat krusial pengambil alihan pabrik tekstil Zhongxi, bagian logistik, tidak boleh sampai terjadi masalah apapun. Orang siapa itu? Hei! Ada apa denganmu? Kenapa kamu berbaring di sini?
Kenapa setiap kali Zhao Hongmei membuat masalah selalu kamu? Setelah akuisisi selesai, aku akan langsung menyuruhmu keluar dari pabrik tekstil. Kalau bukan karena Direktur Luo masih inspeksi di perusahaan, mati dimanapun terserah kamu. Hei, mau panggil ambulans? Ada yang terluka di sini. Dekat pabrik tekstil Zhongxi. Masih orang miskin. Kamu pakai apa untuk bayar biaya pengobatan? Kalung batu ini bagus ya. Aku dengan niat baik menyelamatkanmu. Ini kalung batu. Anggap saja sebagai balasan atas jasa baikku. Tang Zhongxi, aku bisa menggunakan kekayaanku yang didapat dari perjuangan dengan cahaya Yao. Membantu kamu membuka pabrik tekstil. Sudah merupakan kebaikan yang sangat besar. Kenapa kamu datang mencariku? Nyonya Luo, Bos Luo. Entah dari mana kamu dengar bahwa Zhao Hongmei ada di pabrik tekstil. Sedang dengan gegap gempita mengatur pemeriksaan kesehatan seluruh karyawan. Kamu bilang apa? Zhao Hongmei ternyata bekerja di pabrik tekstil. Kamu baru menyadarinya. Sudah begitu lama berlalu. Aku sudah lupa seperti apa penampilannya. Namun selama bertahun-tahun ini, dia selalu ada di bawah penglihatanku. Tapi dia tidak pernah datang mencari aku. Benar-benar ada sesuatu yang aneh. Dia datang untuk balas dendam. Sudah 15 tahun. Saya sudah menganggap mereka seperti anak kandung sendiri. Tak pernah membiarkan siapapun merebut mereka dari saya. Kalau saja kamu tidak ceroboh dulu, Zhao Hongmei pasti sudah mati. Nyonya pasti punya cara menyelamatkan saya. Itu juga untuk menyelamatkan diri Anda sendiri. Orang yang memiliki Liontin Giok ini adalah Zhao Hongmei. Cari cara untuk menemukannya sebelum Yao Guang dan Kaiyang. Lalu aku ingin dia benar-benar menghilang. Ping An, apakah kamu sudah memberi ganti rugi kepada tante itu? Kakak, bisakah kamu tidak terus memanggilku dengan nama kecil? Kamu tidak merasa nama kecil kita itu memalukan? Memalukan? Luo, nama kecil Kaiyang ini. Tapi orang tua kandung kita yang memberimu nama itu. Apa alasanmu untuk meremehkannya? Kakak, kamu tidak merasa nama kita ini agak kampungan? Aku tidak pernah merasa nama kecil Rui itu kampungan atau memalukan. Bahkan aku bermimpi ingin mendengar seseorang memanggilku. Satu kali, Rui, bukan memanggilku Luo Yao Guang atau Tuan Luo. Hanya ibu kita yang tidak peduli kaya atau miskin. Selalu memanggil kami Rui Ping An. Nama kecil ini mewakili harapannya untuk kami. Apakah kamu mengerti? Jika kamu tidak ingin mencari ibu kita, besok ada pemeriksaan kesehatan. Kamu tidak perlu hadir langsung. Kamu bisa terus makan, minum, dan bersenang-senang jadi tuan muda. Kakak. Aku sudah tahu. Besok aku pasti akan ke lokasi pemeriksaan untuk mencari ibu kita. Aku juga tidak tahu berapa nilai Liontin Giok ini. Apakah cukup untuk biaya pengobatan Zhao Hongmei? Bos Tang, kenapa baru pulang sekarang? Orang sudah tidak sabar menunggu. Tidak sabar menunggu apa sih? Bukankah ini Liontin Giok milik Zhao Hongmei? Dia kenapa ada di sini? Aku sudah mengantar Zhao Hongmei ke rumah sakit. Ngomongin dia aku jadi marah. Kalau saja dulu bukan karena dia lupa ingatan. Masih saja kehilangan anak. Aku merasa kasihan padanya. Tapi dia malah selalu menyusahkan aku. Lupa ingatan. Dia mengalami amnesia. Tidak heran dia tidak membalas dendam padaku selama bertahun-tahun. Ayo ikut aku cari nyonya. Kenapa Zhao Hongmei belum datang? Halo, boleh saya menyela antrian? Saya selesai cek kesehatan. Mau cetak pengumuman pencarian orang. Semua harus antre. Kenapa kamu boleh menyela antrian? Semua orang punya urusan. Apa urusanmu saja yang penting? Zhao Hongmei, kamu antri di depan saya. Kenapa kamu bersikap baik? Pergilah antri di belakang. Karena saya adalah kepala bagian logistik. Zhao Baishuang, kamu dari bagian mana? Kepala, terima kasih ya. Terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit kemarin. Berapa biayanya? Aku akan bayar setelah pemeriksaan selesai. Tidak perlu. Tidak perlu. Kamu cukup fokus bekerja saja. Giliranmu untuk pemeriksaan. Istri bilang biarkan saja kesalahannya. Dia juga bilang akan bantu urus soal DNA. Asalkan saat pemeriksaan kesehatan, biarkan Zhao Hongmei berada satu posisi di depanku saja. Zhao Hongmei. Aku juga tidak tahu tepatnya apa rencana nyonya. Bisa atau tidak.
Terima kasih, Supervisor. Terima kasih ya, Hom. Berikutnya. Pemeriksaan kesehatan sudah dimulai, saya sedang mengurus beberapa hal, segera selesai. Kamu tenang saja. Pemeriksaan sudah diatur. Kamu harus memastikan semua karyawan datang untuk pemeriksaan. Ini adalah kali terdekat kita dengan ibu dalam 15 tahun. Kakak, kamu tenang. Dengan aku di sini, pasti tidak akan ada masalah. Lagi memanggil nama kecilku. Nama pingtan yang kuno dan kampungan ini. Bagaimana bisa cocok dengan identitasku yang begitu mulia? Jangan khawatir, Luo Xiao. Aku akan buat orang-orang perusahaan menjaga mulut mereka. Pastikan tidak ada yang berani menyebut nama kecilmu. Itu baru bagus. Siapa berani berisik, langsung tampar. Kakakku sangat percaya dengan pemeriksaan kali ini. Kamu sudah siap? Aku akan minta kakakku menaikkan jabatanmu. Hehehe. Terima kasih, Luo Xiao. Aku pasti tidak akan mengecewakan bimbinganmu. Lihatlah, semua karyawan di pabrik menerima pemberitahuan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Luosa, kamu baik-baik saja? Kamu si petugas kebersihan miskin, buta matamu. Berani menabrak Luosa? Maaf. Aku lari terlalu cepat. Ini apa? Ini adalah foto keluarga saya bersama anak saya, Luo Xiaoye. Tolong, kembalikan padaku. Aku harus pergi menempelkan pengumuman pencarian orang. Foto keluarga. Kenapa Zhao Hongmei masih punya benda seperti ini? Harus cari cara untuk menghancurkannya, agar bos Luo tidak mengenali Zhao Hongmei. Jujur saja. Pengumuman pencarian orang yang kamu kirim beberapa hari lalu adalah hasil orang yang saya suruh mencuri. Hari ini kamu malah mau cetak yang baru untuk disebar. Kamu juga cukup sabar ya. Kalau memang kamu yang mencuri, kenapa? Beberapa hari lalu kamu membuat sepatuku kotor. Aku mencuri secari kertas rusak darimu kenapa? Sampaikan perintah saya. Mulai sekarang, karyawan pabrik tenun yang setia tidak diperbolehkan membagikan pengumuman pencarian orang, agar tidak merusak citra perusahaan. Ini dari Luo Xiao. Kalau penjaga kebersihan miskin ini sangat menghargai foto ini. Lebih baik dihancurkan saja. Kembalikan padaku. Mo Xiao, tolong kamu. Ini cuma satu foto saja. Aku segera datang. HMPH. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Aku memohon padamu. Ini hanya satu foto terakhir saja. Kenapa kalian pergi? Aku mau cari anakku. Ini yang terakhir. Kenapa kalian menghalangiku mencari anakku? Hanya karena tidak suka padamu saja. Dan saya dan kakak perempuan saya sedang mencari ibu. Kamu harus mencari anak di saat seperti ini. Kalau sampai orang salah paham. Bagaimana kalau mereka menyangka bahwa kamu adalah ibu kandung saya dan kakak saya? Kamu dan Luo Zong mencari ibu. Apakah kamu sudah memikirkan? Mungkin anakku juga sedang mencari aku. Mengapa kalian harus menghalangi reuni kami? Kau juga tidak pantas dibandingkan dengan kami. Lihat penampilanmu yang memalukan. Anakmu mungkin sekarang cuma pencuri. Atau pengemis dan sejenisnya. Bahkan jika mereka melihat pengumuman orang hilang, ada orang sepertimu yang mengganggu? Tuan muda sama sekali tidak ingin. Jangan katakan begitu tentang anakku. Lepaskan aku, kau sebenarnya tidak akan menolakku. Lepaskan tangan kotormu. Kamu adalah Ping An. Kamu adalah Ping An. Benarkah? Kau adalah keselamatanku, benar kan? Kau menyakiti aku sebagai ibu. Luo Sheng, dengar aku menjelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Kamu terus bilang tidak ada yang akan menyebut nama kecilku. Sekarang ada Qiu Baojie yang berani memanggil nama kecilku. Tuan Luo, aku pasti akan memberimu penjelasan. Karena aku adalah ayahmu, Zhao Hongmei. Siapa yang memberitahumu nama kecil Tuan Luo? Dan siapa yang menyuruhmu menyebut nama kecil Tuan Luo di depan umum? Tuan Tang. Aku kenal wanita ini. Dia adalah Ping An. Adalah Ping Anku. Aku adalah ibunya. Ping An. Aku adalah ibu Ping An. Bagaimana mungkin kau ibu Luo Xiao? Jelas kau hanya kebetulan dengar nama kecil Luo Xiao. Lalu pura-pura jadi ibu kandung Luo Xiao. Berhenti semuanya.
Bagaimana kamu bisa tahu nama kecil adikku? Karena aku yang memberi nama Ping An Rui. Aku berharap anakku sepanjang hidupnya bisa selalu aman dan selamat. Semuanya berjalan lancar. Kakak, kamu kenapa? Mama, aku Rui. Aku sudah mencari kamu selama 15 tahun. Kamu adalah Rui. Anak perempuanku, Ibu Rui, aku ini. Akhirnya aku menemui ibu, Mama. Kak, pasti kamu salah paham. Bagaimana mungkin dia adalah ibu kita? Aku menyuruhmu mencari ibu kita. Tapi kau malah menyuruh orang memukul dan menendangnya. Apa kau masih manusia? Jangan salahkan dia. Rui, jangan salahkan dia. Waktu itu dia baru berumur 3 tahun. Dia tidak tahu apa-apa. Maafkan aku, Ping An. Saat itu demam tinggi. Setelah sadar, banyak hal dari masa kecil terlupakan. Dia tidak sengaja. Aku tahu. Ibu mengerti. Ibu mengerti. Ibu ingat. Itu salah seorang ibu. Sekretaris Lee pergi mengambil kotak pertolongan pertama. Maafkan aku, Ibu. Rui, kamu masih ingat tidak? Saat kecil, kamu juga yang menolongku membalut luka. Ah, kamu masih ingat beberapa hal tentang masa kecilku. Aku ingat semua tentangmu dan Ping An waktu kecil. Aku tidak bisa lupa. Aku bahkan takut melupakannya. Aku selalu mengingatnya dalam mimpi. Dia benar-benar ibuku. Tapi tadi aku baru saja memukulnya. Lalu bagaimana ini? Tuan Luo, jangan sampai tertipu oleh Zhao Hongmei. Dia tidak mungkin ibu kandungmu dan Tuan Luo. Kamu diamlah. Kalau bukan karena aku dengar omong kosongmu, ibuku tidak akan menderita begitu berat. Aku tidak akan percaya sepatah kata pun darimu. Tuan Luo, tolong percayalah padaku. Diam. Hanya ibuku yang ingat nama kecilku dan adikku. Hal itu pasti tidak akan dilakukan. Kamu terus-menerus menyangkal identitas ibuku. Apa sebenarnya tujuanmu? Aku hanya merasa. Bos Luo mengakui seorang petugas kebersihan miskin sebagai ibu, akan menimbulkan cibiran orang. Kamu diam. Apa salahnya petugas kebersihan? Apakah pembantu tidak bisa mengakui anak kandungnya sendiri? Ibu, jangan pedulikan pandangan orang lain. Rui Mu sekarang sudah dewasa. Dia bisa melindungi keluarga kita dari badai. Tang, apa hakmu untuk ngomong sama kakakku? Aku adalah pemilik pabrik tekstil kecil. Kakakku adalah ratu bisnis Jiangzhou, penguasa grup Luo. Sekarang minta maaf sama ibuku. Aduh, Nyonya. Nyonya, kenapa kamu belum datang juga? Tidak dengar aku bicara? Minta maaf sama ibuku. Berhenti. Matahari yang bersinar terang. Dia bukan ibu kandung kalian. Ada apa denganmu? Ibu, aku Rui. Aku mencarimu selama 15 tahun. Kamu adalah Rui. Anak perempuanku. Ibu Rui adalah aku. Aku akhirnya menemukanmu, Ibu. Kak, kamu pasti salah paham. Dia bagaimana mungkin ibu kita? Aku suruh kamu cari ibu kita. Tapi kamu malah menyuruh orang memukul dan menendangnya. Apa kamu masih manusia? Jangan salahkan dia. Rui. Jangan salahkan. Waktu itu dia baru 3 tahun. Dia tidak tahu apa-apa. Maaf, Ping An saat itu demam tinggi. Setelah bangun, banyak hal dari masa kecil yang lupa. Dia bukan sengaja. Aku tahu. Mama mengerti. Mama mengerti, Mama ingat. Ini salah Mama. Sekretaris Lee pergi ambil kotak P3K.
Ma, maafkan aku. Rui, kamu masih ingat tidak? Waktu kecil kamu juga membalut lukaku seperti ini. Ah, kamu masih ingat beberapa hal waktu aku kecil. Hal-hal tentang kamu dan Ping An waktu kecil. Aku ingat semuanya. Aku bahkan tak berani lupa. Aku bahkan teringat dalam mimpi. Benar-benar ibuku. Tapi tadi aku baru saja memukulnya. Bagaimana ini? Tuan Luo, jangan sampai tertipu oleh Zhao Hongmei. Dia tidak mungkin ibu kandungmu dan Tuan Luo. Dia tidak mungkin ibu kandungmu dan Tuan Luo. Diamlah. Kalau bukan karena aku percaya omonganmu yang omong kosong, ibuku tidak akan menderita seperti ini. Aku tidak akan percaya sepatah kata pun darimu. Tuan Luo, kau harus percaya padaku. Diam. Hanya ibuku yang ingat nama kecilku dan adikku. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Kau terus-menerus menyangkal identitas ibuku. Apa sebenarnya tujuanmu? Aku hanya merasa. Bos Luo mengakui seorang petugas kebersihan miskin sebagai ibu, akan membuat orang menggunjingkan. Diam. Apa salahnya petugas kebersihan? Apakah petugas kebersihan tidak bisa mengakui anak kandungnya sendiri? Mama, jangan pedulikan pandangan orang lain. Rui sekarang sudah besar. Dapat melindungi keluarga kita dari angin dan hujan. Kamu, yang bernama Tang, apa hakmu bicara omong kosong padaku? Hanya seorang pemilik pabrik tekstil kecil. Kakakku adalah ratu bisnis di Jiangzhou. Penguasa grup Luo. Sekarang, minta maaf pada ibuku. Aduh Nyonya. Nyonya, kenapa Anda belum datang? Tidak dengar saya bicara? Minta maaf pada ibuku. Berhenti. Sinar matahari yang bersinar. Dia bukan ibu kandung kalian. Yao Guang Kaiyang. Dia bukan ibu kandung kalian. Ibu, kenapa kamu datang? Dia adalah Yao Guang. Sebenarnya, aku sudah lama menemukan ibu kandungmu dan Kaiyang. Hanya saja khawatir kalian akan meninggalkanku. Jadi saya terus menyembunyikannya, tidak memberitahumu semua. Ibu, maksudmu dia yang sebenarnya ibu kandungku dan Kaiyang? Anakku, aku yang sebenarnya ibumu, kamu. Apakah kamu benar-benar ibuku? Sebenarnya aku sudah tahu kamu dan Kaiyang sedang mencariku. Hanya saja aku tidak ingin mengganggu kehidupan kalian yang nyaman. Tapi kalian malah salah mengenaliku sebagai orang lain. Baru sekarang aku keluar untuk bertemu dengan kalian. Ibu. Anak baik, jangan menangis. Kehilangan ingatan. Benar, selama bertahun-tahun ini, dia hanya tahu mencari anak itu. Tapi mengenai kehilangan anak itu. Namun dia kehilangan ingatannya. Nyonya, apakah anak yang dicari Zhao Hongmei? Adalah Luo Zong dan Luo Xiao. Bukan Yu Pei yang ada di tanganmu. Yao Guang dan ibu kandung yang seharusnya adalah kamu. Ibu, aku tidak begitu mengerti maksudmu. Aku tidak ingin kehilangan anak dan anak perempuanku. Daripada mereka menemukan Zhao Hongmei dan menjauh dariku. Lebih baik kamu berpura-pura menjadi ibu kandung mereka. Kamu hanya perlu patuh. Aku jamin kamu akan menikmati kekayaan dan kemewahan tanpa batas. Ah tidak, Nyonya, saya tidak pandai berakting. Kalau Pak Lu sampai tahu ini, aku pasti tidak akan berakhir baik. Kalau kamu tidak mau, ya sudah, aku juga bukan orang yang tidak masuk akal. Tinggalkan giok itu. Aku akan memberimu sejumlah uang, lalu akan mencari pemilik baru untuk giok itu. Tapi sebagai orang yang tahu kejadian ini, kamu harus memastikan informasi ini tidak bocor ya. Terima kasih, Nyonya. Saya jamin saya tidak akan sembarangan bicara. Tentu saja. Di mataku, hanya orang mati yang tidak sembarangan berbicara. Sekarang sudah bisa berakting? Dia punya liontin ibunya. Apakah dia adalah ibu kandungku? Apa benar kamu, Mama? Mama akhirnya menemukan kalian. Tapi, kenapa aku merasa Zhao Hongmei ini lebih dekat denganku?
Mama, selama ini kamu hidup baik-baik saja? Mama sangat baik. Hanya saja aku sering teringat kamu dan Kak Iyang. Ibu, jangan sembunyi dari kami lagi. Aku dan kakak pasti akan berbakti dan menyayangi ibu dengan baik di masa depan. Ibu tidak akan pergi lagi. Baiklah, kita pulang dan bicara lagi nanti. Aku sudah memerintahkan pelayan untuk menyiapkan makan siang. Ayo kita pergi, Ha, Direktur Luo, Luo Shuang. Terima kasih telah memberi saya kebahagiaan sejenak. Selamat atas reuni keluargamu. Ini adalah kedamaian dan keberuntunganku. Kalian di mana? Kalung Gioku di mana? Kalung Gioku di mana? Kak Iyang, makan lebih banyak. Lihat kamu kurus banget. Mom, aku memang kelihatan kurus. Sebenarnya aku sangat hebat. Setiap kali balapan motor, aku selalu yang pertama. Aduh, kita di Kak Iyang benar-benar hebat. Nama, Ping An Rui, adalah aku yang buat. Aku berharap anakku sepanjang hidupnya bisa aman dan selamat. Semoga segala sesuatunya berjalan lancar. Kamu adalah Rui. Putriku. Rui. Kenapa Zhao Hongmei memberi aku perasaan yang sangat familiar? Selain itu, anaknya juga bernama Rui. Apakah di dunia benar-benar ada hal yang sesungguhnya kebetulan seperti ini? Atau apakah dia benar-benar ibu dari aku dan Ping An? Yao Guang, kenapa kamu terlihat murung seperti itu? Kamu terus mencari ibu kandungmu. Sekarang sudah ketemu, kenapa masih terlihat gelisah? Ah, tidak ada apa-apa. Aku sedang memikirkan masalah pekerjaan. Hei Yao Guang. Seberapa sibuk pun pekerjaanmu, kesehatan itu yang utama. Sini. Makan lebih banyak. Berhenti. Saya petugas kebersihan di perusahaan ini. Saya tinggal di asrama ini. Tidak, kamu dipecat. Kamu dipecat. Hanya petugas kebersihan kecil. Berani-beraninya berpura-pura jadi ibu kandung Tuan Luo dan yang Master Luo. Siapa yang memberimu keberanian itu? Aku tidak berpura-pura. Aku hanya salah mengenali. HMPH. Menurutku kau jelas hanya ingin mencari kemewahan dan kekayaan. Orang-orang, usir dia keluar untukku. Lepaskan aku. Pak Tang. Saya masih ada barang di asrama. Buang sampahnya keluar dan kembalikan ke dia. Baik. Bibi, sungguh, kenapa kamu tidak pergi kerja? Pak Luo, saya sudah mengundurkan diri. Kenapa kamu mengundurkan diri begitu saja? Apakah ada yang mengejekmukmu di perusahaan? Bibi, naik mobil dan pulang ke perusahaan denganku. Aku akan membelamu. Tidak ada yang mengejekku di perusahaan. Aku merasa baik di sini. Pak Lu, cepatlah pergi bekerja. Kamu tidak perlu mengurusiku. Saya di sini baik-baik saja. Hari itu terlalu kacau. Saya bahkan belum sempat mengucapkan selamat kepada Anda. Semoga Anda segera menemukan anak Anda. Tante Zhao sebenarnya juga cukup malang. Setelah kemarin, perusahaan malah menyebarkan rumor bahwa dia serakah. Sehingga sengaja berpura-pura menjadi ibu Anda. Dia mungkin tidak tahan dengan gosip seperti itu. Makanya dia mengundurkan diri, ya? Berhenti. Bibi. Apakah tadi malam ibu tidur di sini? Bibi, tadi malam ibu memang tidur di sini, ya? Ah. Ini cukup terang.
Lebih nyaman daripada tinggal di asrama. Embun pagi sangat tebal. Selimutnya jadi basah. Tidak apa-apa, dijemur saja nanti kering. Tante, ikut aku saja. Datang ke rumahku jadi pengasuh. Aku akan siapkan tempat tinggal untukmu. Tidak perlu, aku akan tinggal di sini saja. Cukup baik. Selain itu, jika aku ke sana nanti, aku hanya akan merepotkanmu. Tidak apa-apa, aku akan tinggal di sini saja. Bibi. Kemarin aku kira kamu benar-benar ibuku kandung. Dan aku sama dengan nama anakmu, itu juga semacam takdir. Anggap saja aku sedang berbakti sebagai pengganti putri kandungmu. Ini bukan lagi soal betapa sulitnya kamu mencari anak sendirian. Saya bisa minta sekretaris Lee untuk membantu. Nanti kalau kamu tinggal di rumah saya, kamu juga bisa dapat kabar lebih cepat. Baiklah, sudah diputuskan. Ayo. Sekretaris Lee, taruh barangnya di bagasi, kita berangkat ya. Bibi, ini rumah saya. Mulai sekarang kamu akan bekerja di sini. Ayo kita masuk saja. Kalau tidak, Pak Luo, aku sebaiknya tidak pergi. Makasih banyak ya. Bu, tenang saja. Keluarga saya semua baik hati. Ayo jalan. Mama. Kak, kenapa kamu sudah pulang sangat awal? Zhao Hongmei, kamu datang buat apa? Ada apa dengan ibu? Ibu tidak apa-apa, Yao Guang. Kenapa kamu membawanya pulang? Bibi mengundurkan diri dari perusahaan karena kejadian kemarin. Aku rasa dia sementara tidak punya tempat tinggal. Aku pikir biar dia tinggal di rumah sebagai pembantu rumah. Biasanya menjaga kebersihan villa. Kenapa ibu dan dia punya konflik? Ah, bagaimana bisa? Aku dan Hong Mei kan baik-baik saja. Apa yang terjadi dengan Hong Mei? Kalau nanti ada yang menyakitimu, harus bilang ke aku. Aku akan minta Yao Guang membela kamu. Terima kasih, Supervisor. Ah, bukan. Terima kasih, Nyonya. Panggil saja aku Bai Shuang. Kita ini seperti saudara perempuan, jangan terlalu formal. Tukang rumah, siapkan kamar tamu. Bantu bibinya pindah ke sana. Apakah hal ini harus dibicarakan dulu dengan Nyonya? Maksudmu aku tidak boleh mengambil keputusan di rumah sendiri? Maaf, Nona, saya yang salah bicara. Saya akan segera mengatur kamar. Silakan. Kamar ini sebenarnya untuk tamu. Renovasi dan perabotannya sangat mahal. Menyia-nyiakannya untuk orang seperti kamu. Oh iya, Nona besar baik hati menerima kamu karena kasihan padamu. Tapi beberapa orang, sebaiknya tetap mengenali identitas dan status diri sendiri. Kamu ya. Kamu hanya hidup untuk saat ini. Aku mengerti. Rui. Selamat. Ibu, ini berarti bertemu dengan orang baik. Bahkan tinggal di rumah yang bagus seperti ini. Kalian di mana? Ibu sangat merindukan kalian. Tante, kenapa tidur di lantai? Cepat bangun. Selimut dan tempat tidur yang bagus seperti ini. Aku takut mengotori. Tante, kamu tamuku. Mana ada tamu yang tidur di lantai? Tante, ini apa sih? Kelihatan berat ya. Ini dari kampung halaman saya. Biji choice direndam air lalu dimasak bubur. Baik untuk kesehatan. Air biji choice ini bisa diminum sering-sering. Sangat baik untuk tubuh. Selain itu, ini juga menghangatkan tubuh saat musim dingin. Saya sering merebus air ini untuk anak saya minum. Dulu saat saya kecil, ibu saya juga sering merebus air kacang cais untuk saya minum. Beliau juga bilang hal yang sama seperti Anda. Tapi kalian sekarang sudah berkumpul kembali, ya? Pak Lu, apakah Anda ingin minum? Kalau mau minum, aku masakan untukmu. Meski ini bukan sesuatu yang istimewa. Tapi biji choice dari kampung halamanku cukup bagus. Lihat,
Tidak perlu pakai ini. Bibi, untuk kamar ini, kamu tinggal saja dengan tenang. Tidak perlu khawatir. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan di sana. Aku tidak akan mengganggumu lagi, ya? Auntie. Kamu dan ibuku benar-benar sangat mirip. Zhao Hongmei sebenarnya hanya ingin kamu menjauh. Aku tidak bermaksud membasmi semuanya. Tapi kamu malah datang ke depan pintu. Sepertinya hanya bisa membuatmu hilang sepenuhnya. Agar tidak menimbulkan bahaya di kemudian hari. Masuk. Bu, ini air beras millet. Pagi ini aku dengar kamu sebutkan. Aku lalu memasaknya sendiri tanpa izin. Kalau kamu tidak terbiasa meminumnya, aku akan ganti dengan air putih biasa untukmu. Tapi beras dari tempat asalku sangat bagus. Terima kasih, Bu. Enak sekali. Kenapa kamu menghabiskan airnya? Nasi yang sudah matang ini juga bisa dimakan loh. Jangan sampai menyia-nyiakan makanannya. Iya, iya, maaf, Pak Lu. Saya jadi teringat putri saya. Dia seperti Anda. Hanya minum air, tidak makan nasi. Tidak apa-apa. Ibu Sunsine telah menyiapkan susu untukmu. Minumlah saat masih hangat. Kamu lagi ngapain di sini? Aku mau antar sedikit air beras cendana untuk Tuan Luo. Air beras cendana apa? Siapa tahu bersih atau tidak. Kalau Yao Guang minum dan sakit, gimana? Mama, itu aku sendiri yang mau minum. Lagi pula waktu aku kecil kamu juga sering memasakkan. Untukku minum, kan tidak masalah? Pak Lu. Ada apa dengan Anda? Zhao Hongmei dengan baik hati menampungmu. Tapi kamu malah meracuninya. Sebenarnya, apa yang kamu berikan padanya? Aku tidak melakukannya. Itu hanya air biji biasa. Saya tidak meracuni. Kamu masih ingin membela diri. Yao Guang selalu sehat. Kenapa setelah minum air biji Miu perutnya sakit? Ibu, aku tidak apa-apa. Hanya sakit lambung kambuh saja. Bukan salah bibik. Ah, ada apa? Pergi. Bos Luo, halo, apakah ini pusat darurat Bos Luo? Ini dari perkebunan keluarga Luo. Bagaimana keadaannya? Bos Luo, Xiao Hongmei. Yao Guang begitu baik padamu. Apakah kau membalasnya seperti itu? Asal bisa menyiram air kotor ke kepalamu, dan mengusirmu keluar. Aku bisa sepenuhnya menggantikanmu. Aku tidak meracuni. Aku benar-benar tidak tahu Luozi punya sakit lambung. Ibu, kenapa ribut malam-malam? Ah, kakak, kamu kenapa? Apa ini? Ada apa? Kayang, kamu datang tepat waktu. Dia memberi racun pada kakakmu. Apa? Kamu berani menyakiti kakakku? Tidak. Tidak, aku hanya memberinya segenggam batu penyembunyi. Aku benar-benar tidak memberi racun. Aku tidak tahu dia menderita penyakit lambung. Aku tidak meracuni dia. Kamu harus percaya padaku. Nona besar memang sudah punya masalah pencernaan. Tidak boleh makan setelah jam 8. Kamu sengaja membuat penyakit lambung nona besar kambuh. Sudah dari dulu aku tahu dia punya niat jahat. Untung aku yang mengantar susu ke Yao Guang, melihat tipu dayanya. Saya tidak berniat jahat. Minum banyak air remisi baik untuk kesehatan nona. Saya benar-benar tidak meracuni. Benar-benar tidak. Itukah yang kamu maksud dengan baik untuk kesehatan? Saya antar Tuan Luo ke rumah sakit. Biarkan saya pergi ke rumah sakit dan merawatnya. Kau jelas-jelas melihat gagal dan ingin ayam emas kabur, kan? Kak Iyang. Jangan sampai orang licik dan penuh niat buruk ini kabur. Segera bawa Yao Guang ke rumah sakit. Tenang saja, Nyonya, aku akan membantu Tuan Muda dengan baik.
Biar kau pura-pura. Katakan kenapa kau ingin menyakiti kakakku. Saya tidak menyakiti kakak saya. Nona besar karena air beras jahe kamu. Itu yang bikin perut sakit dan pingsan. Masih nggak mau mengaku. Mau nggak mau? Mau nggak mau? Seksi banget. Halo, Mama. Syukurlah kakak saya sudah sadar. Sudah, kakakku tidak apa-apa. Dia seharusnya sudah belajar pelajaran, tapi kalau ada kali berikutnya, langsung usir saja. Tuan muda ternyata jadi lembek hatinya, mengusirnya pergi. Sepertinya sebelum Nona besar pulang, aku harus siapkan hal lain dulu. Kakak akhirnya sadar. Bagus sekali, pelan-pelan dikit. Ini rumah sakit. Semua karena petugas kebersihan itu. Sampai berani memberimu racun. Benar-benar nekat banget. Racun? Apa maksudmu? Aku cuma sakit perut karena pola makan tidak teratur. Kamu ngomong apa sih? Perutku sakit. Jujur deh, kamu lagi nakal sama Tante Zhao. Ya, aku. Aduh. Kian, kamu tenang saja istirahat. Semua urusan biar aku yang tangani. Tuan muda, ada kabar buruk. Nona besar menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Ibu Zhao. Hilang? Kamu bilang apa? Kejadiannya kapan? Tadi malam masih di atas meja kamar Nona. Pagi ini saat pelayan membersihkan kamar, baru sadar hilang. Apa mungkin pelayan itu mencuri? Tidak mungkin, pelayan itu sudah membersihkan kamar Nona selama 10 tahun. Jika tangan dan kaki tidak bersih, pasti sudah ketahuan. Mungkin dibersihkan oleh orang lain. Orang lain? Hanya aku yang masuk ke kamar kakak semalam. Ibuku. Dan kamu. Mungkinkah itu kamu? Pencuri yang menuduh pencuri. Tuan muda, lelucon ini tidak bisa dibuat. Saya sudah hampir 20 tahun di keluarga Luo. Bagaimana mungkin saya mengambil barang Nona besar? Namun, ada orang lain yang pernah masuk ke kamar Nona besar. Dan dia baru saja datang ke keluarga Lu. Kamu maksud Xiao Hongmei? Kenapa harus dia lagi? Semoga Pak Lu cepat sembuh. Sehat selalu. Tuan muda memang merasa bersalah. Bukankah dia sedang membereskan koper untuk kabur? Nona Zhao Hongmei sangat baik padamu. Tapi kamu malah mencuri hadiah yang disiapkan oleh Nona. Saya tidak. Kenapa sudah mengemas barang? Bukankah mau kabur? Aku Xiao Hongmei. Perbuatan cerobohmu tadi malah membuat kakakku sakit lambung kambuh. Aku memaafkanmu karena kau tidak tahu. Aku membiarkanmu. Tapi tak kusangka kau berani mencuri hadiah kakakku. Pelayan, periksa dia. Ya, hentikan. Saya benar-benar tidak mengambilnya. Sekarang kamu ada apa lagi yang ingin dijelaskan? Tuan Nyonya Zhao Hongmei melihatmu kasihan. Baik hati menampungmu. Tidak disangka kamu malah membuat Nona besar sakit dan dirawat di rumah sakit. Lalu mencuri hadiah yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh Nona besar. Aku lihat kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Aku tidak. Lalu jelaskan, mengapa hadiah kakak perempuanku muncul di dalam tasmu? Aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana barang milik anak bangsawan bisa di tasku? Aku benar-benar tidak mengambil barangnya. Percayalah padaku. Maksudmu aku dan Tuan Muda berbuat sesuatu untuk menuduhmu? Aku lihat kamu jelas-jelas sengaja, mengakibatkan Nona besar sakit dan dirawat di rumah sakit, lalu coba mencuri barang berharga. Bukan? Aku benar-benar tidak mengambilnya. Bukti kesalahannya sudah ditemukan. Kamu masih berani membantah. Aku rasa bukan cuma satu ini saja yang kamu curi. Siapa? Cari saya. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku benar-benar tidak mengambilnya. Lepaskan. Kakak, kamu sudah lebih baik? Aku tahu aku tidak akan menyakitinya. Baik, aku tunggu kamu kembali. Tuan muda tidak menemukan barang berharga. Kakakku segera kembali. Segera usir dia dari keluarga Luo. Ya. Tahun Bincen, bulan ke-12 tanggal 8. Tang Erhu meminjam 3 kuai untuk pengobatan anaknya Tang Zongxi. 2 mau 6 fan.
Hanya 3 yuan, masih perlu catat. Benar-benar lucu. Cepat pulang ke rumah. Cepat. Ngapain? Pengurus rumah. Saya benar-benar tidak mencuri barang putri. Tentu saja aku tahu. Karena barang milik Nona besar. Adalah aku yang mengaturnya dan menaruhnya. Kamu menyerah untuk menikahinya. Kenapa kamu harus menjebakku? Aku juga menjalankan perintah. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja nasibmu yang buruk. Salah menyakiti orang yang seharusnya tidak disakiti. Cepat jalan, aku akan mengantarmu. Pak Lu. Bibi, aku sudah mendengar semuanya. Aku akan membuat keputusan untukmu. Tidak perlu, Pak Luo. Aku sudah membuatmu sakit. Aku bahkan tak punya muka untuk tinggal di keluarga Luo. Aku yang ingin pergi. Tidak perlu urus-urusan pembantu. Bibi, lukamu ini. Tidak apa-apa. Bibi, jangan khawatir. Anda tamuku. Tak seorang pun bisa mengusirmu. Apalagi anakmu kemungkinan besar juga di Jiangzhou. Kamu tak mungkin pergi begitu saja, kan? Tapi aku sudah membuatmu banyak repot. Sebenarnya aku masih bisa terus tinggal di Bibi, kamu tidak bisa terus hidup berkelana seperti ini. Kalau tidak, meskipun kamu menemukan anak-anakmu, kamu tidak hanya tidak bisa mendampingi mereka, tapi juga akan menjadi beban bagi mereka karena kondisi tubuhmu. Dengarkan aku, ya? Haha. Damai dan harapan. Ibu akan menemukanmu. Mengapa? Mengapa saya berpikir, dia lebih mirip ibuku daripada Zhao Baishuang? Master muda tertua Zhao Hongmei telah pergi. Apa yang salah dengan Kak Yang? Bukan itu Zhao Hongmei. Kakakku baik hati menampung dia. Tapi dia malah berencana mencuri hadiah yang kakakku berikan untuk ibu. Aku sudah menyuruh pengurus mengusirnya. Ibu, aku akan kembali ke kamar dulu. Bagus sekali, Zhao Hongmei. Selama kau meninggalkan keluarga Luo, aku bisa menggantikanmu. Menjadi ibu bagi Yao Guang dan Kai Yang. Menjadi wanita utama keluarga Luo yang sejati. Ayo, Yao Guang kembali. Zhao Hongmei, kenapa kamu kembali lagi? Masih minta Yao Guang buat mewakili kamu? Apakah kamu masih mau merasa malu? Ibu, waktu kecil kamu selalu mengajariku untuk bersikap baik. Aku selalu ingat itu di hati. Aku percaya kita sekeluarga akan berkumpul lagi. Itu juga adalah berkah dari berbuat kebajikan. Tapi kenapa kamu sekarang berubah begitu banyak? Bahkan membuatku merasa agak asing. Yao Guang aku. Tapi kenapa kamu sekarang berubah begitu banyak? Bahkan membuatku merasa agak asing. Yang Guang aku. Ibu takut kamu ditipu olehnya. Aku bukan lagi anak kecil. Keputusan yang sudah aku buat tidak ada yang bisa menghalanginya. Ayo, Tante, antar kamu kembali ke kamar. Sepertinya sekarang satu-satunya cara untuk menyingkirkannya. Hanya bisa dengan mencari cara, supaya dia menyentuh batasan gadis muda. Kamu punya caranya. Studio lukis gadis muda adalah salah satu tempat terlarang di keluarga Luo. Aku akan cari cara membawanya pulang. Ham. Zhao Hongmei. Bukankah kamu dilindungi oleh Yao Guang? Kalau kali ini kamu membuat Yao Guang marah, lihat apakah dia masih akan memaafkanmu. Bersihkan ruangan ini dengan baik. Moira, Engge Hung Hawan He. Hai. Yela Chen Pong Give. Tisao PH Viteren Gelen V. Hai.
CHNG Pilate di Via Bing An Sao. 如意，还有平安吗？ Ia la BC Cendung Gia NHMT HYCHP Chona Chong TLNTRC. TDLN Nai Li TV Trien HT Trong Kaya Tiri. 又得了第一名。 Guru mencetak foto sebagai hadiah untuk Rui. 出来，奖励给如意了。 Anak yang baik, Rui, kamu hebat sekali. Ibu akan menyimpan piagam penghargaanmu, juga fotonya, biar ibu simpan 先 dulu. 帮你收起来。 Apa mungkin? Kepala Luo memang benar-benar putriku, Rui. Siapa yang memintamu masuk? Di sini adalah studio lukis Yao Guang. Tanpa izin darinya, tak seorang pun boleh masuk. Ini semua potret aku. Jadi, kepala Luo itu adalah Rui, benar kan? Kamu sama sekali bukan ibu kandung Ping An dan Rui. 抱歉， Apa yang kamu katakan? Semua di kamar ini adalah Zhao Hongmei. Kamu ngomong apa? Omong kosong apa? 说到些什么？ Apa bukti yang membuktikan bahwa semua lukisan itu adalah kamu? Ini adalah penampilan aku saat muda. Persis seperti dalam lukisan. Kamu sama sekali tidak lupa aku. Dia selalu melukiskan aku jahat. Awalnya ingin dia masuk ruang lukis dan dihukum oleh Yao Guang. Tak disangka, secara tidak sengaja dia menemukan kebenaran. Kamu bicara. Ini palsu, benarkah? Apa benar-benar? Aku nggak ngerti apa yang kamu katakan. Jangan pergi. Apa yang kamu lakukan? Uraikan maksudmu dengan jelas. Apakah Rui anaknya yang aku lahirkan sendiri? Kamu sebenarnya mau apa? Triu BC Song. Mengapa kalung jadeku ada di tanganmu? Kalung jade apa? Kamu salah lihat. Aku pasti tidak salah lihat. Ini adalah kalung jadeku. Apakah kamu mengambilnya saat aku pingsan? Makanya aku tidak menemukannya. Kembalikan itu padaku. Zhao Hongmei, bangunlah. Aku tidak sengaja. Semua salahmu, tahu kebenarannya. Jangan salahkan aku ya. Nyonya, tolong selamatkan saya. Saya tidak mau masuk penjara. Apa yang terjadi? 慢慢说。 Ceritakan pelan-pelan. Zhao Hongmei menemukan identitas palsu saya. 假冒的身份， Lalu dia merampas giok saya. Saya tak sengaja memukulnya sampai mati. 给打死了。 Ham. Kamu salah ingat. 错了， Jelas-jelas Zhao Hongmei yang masuk ke studio melukis dan menyebabkan kebakaran. 火灾。 Dia sekarang melarikan diri karena takut dihukum. Keberadaannya tidak diketahui. Benar. Ibu mengatakan benar. Lihat kamu yang tampak kacau. Pergi beres-beres dulu. Jangan biarkan Yao Guang dan KAI yang melihat celahnya. Ya, 夫人， Nyonya. Bagaimana hasilnya? Nyonya Zhao Hongmei baik-baik saja. Hanya pingsan saja. Tapi lukisan sang putri besar ada darahnya. 沾了血。 Bakar semua lukisannya. Lalu cari orang untuk membuang Zhao Hongmei keluar Jiangzhou. 扔出江州。 是。 Mama, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Kenapa tidak ada pengurus Tante Zhao di sini? 赵阿姨， Nona besar Zhao Hongmei. Sudah pergi. Apakah aku pernah bilang, tak seorang pun boleh memperlakukan dia sulit. Siapa yang mengusir dia? Tidak ada yang mengusirnya. Dia tahu dia telah membuat kesalahan besar. Tidak berani menghadapi Anda. Jadi memilih pergi sendiri. Kesalahan besar apa? Nona? Studio lukisan Anda mengalami masalah. Apa yang terjadi dengan lukisan saya? 怎么了？ Kakak hanya beberapa lukisan saja. Tidak perlu heboh sampai seperti itu. Kamu ngerti apa? Haha.
Haha. Ini siapa yang lakukan? Nona besar. Kebakaran yang disebabkan oleh Zhao Hongmei saat membersihkan studio lukis. Sadar telah membuat masalah besar. Makanya meninggalkan keluarga Luo. Zhao Hongmei benar-benar pembawa sial. Yao Guang melihatmu sangat sayang. Lukisan ini menggambarkan apa? Ibu selama 15 tahun ini. Setiap tahun aku selalu melukis satu gambar saat ulang tahunmu. Sebenarnya berencana memberikannya padamu saat ulang tahunmu tahun ini. Tidak menyangka sekarang malah hancur begitu saja. Tidak menyangka Pak Lu begitu mencintai bisnis ini. Untung aku sudah menyingkirkan Zhao Hongmei. Yao Guang, jangan sedih. Ibu sudah mengerti niatmu. Semuanya salah Tante Zhao. Kamu baik hati menampungnya. Tapi dia malah menghancurkan karya keras lelahmu. Jangan sampai aku menangkap dia. Kalau tidak, aku pasti akan menghajarnya. Ini adalah... Ah, kok fotonya ada di sini? Tidak boleh, jangan sampai Lu Yao Guang melihatnya. Ini pasti barang kotor, cepat buang saja. Sepertinya aku pernah melihat foto ini di suatu tempat. Aku lihat dulu. Foto ini tidak ada yang istimewa. Ayo kita makan. Ini adalah foto keluarga kita. Yang di tengah adalah ibu kita. Kakak perempuan. Kamu bilang ini apa? Ini adalah foto keluarga kita. Yang paling tengah adalah ibu kita. Kakak. Kamu bilang ini apa? Ah, aku lihat dulu. Aduh, lihat ingatanku. Kenapa aku bisa tinggalkan foto ini di sini? Lihat, waktu muda aku cukup cantik, kan? Tapi reaksi mama tadi. Kok seperti sama sekali tidak ingat foto ini? Ibu, kapan kamu masuk ke studio gambarku? Malahan membakar foto keluarga seperti ini. Aku tidak masuk ke studio. Foto itu seharusnya dicuri oleh Zhao Hongmei. Tante Zhao mencuri foto keluarga ibu, malahan membakar studio. Dan setelah saling mengenal, ibu tidak pernah membicarakan hal ini lagi. Ini benar-benar agak aneh. Aku tidak mau lagi yang terakhir. Jangan. Jangan. Kamu kembalikan lagi. Aku hanya mau foto terakhir ini. Kaiyang, kamu apa kabar? Bermimpi di siang bolong. Kakak, kamu yakin orang di foto ini adalah ibu kita? Tentu saja. Saat ibu kita hilang, kamu masih kecil. Tapi aku sudah berumur 7 tahun. Meskipun dalam ingatanku, wajah ibu sudah agak samar. Tapi aku ingat semua hal dari waktu kecil. Foto keluarga ini memang ibu kita. Jadi, benar-benar dia. Tapi aku memperlakukannya seperti itu. Dulu aku belajar melukis, hanya untuk tidak melupakan ibu kita. Aku punya satu lukisan yang menggambar foto keluarga ini. Tak kusangka dia juga kini terbakar seperti ini. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Kaiyang, Kaiyang, apa yang terjadi padamu? Kamu kenapa jadi gila? Kak, pukul aku saja. Aku bukan manusia. Kaiyang, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Bicara dong. Kenapa bukan dia? Kakak, kita semua salah. Ibu kita bukan dia, tapi Tante Zhao. Tante Zhao Kaiyang, kamu bilang apa? Itu yang kamu bawa pulang. Foto keluarga ini milik Tante Zhao. Saya ambil saat pemeriksaan di pabrik tekstil Zhongxi, mengenakan korek api untuk membakar, bukan dari kebakaran ini. Apa yang kamu katakan? Saat itu di pabrik tekstil Zhongxi, ibu kita tersandung ember berisi air kotor. Air kotor menyemprot ke sepatuku. Aku malah menyiramnya dengan ember berisi air kotor. Lalu ibu kita buru-buru pergi buat memasang pengumuman pencarian orang. Menggunakan foto keluarga menabrakku. Foto keluarga ini saat itu jatuh di kaki saya. Saat itu saya tidak tahu bahwa dia adalah ibu kita. Untuk membalas dendam padanya, saya sengaja menyalakan korek api dan membakar foto keluarga ini. Ibu kita untuk menyelamatkan foto keluarga ini. Memadamkan api dengan tangan. Kakak. Semuanya salahku. Aku yang tidak bisa menemukan ibu lebih cepat, membiarkannya menderita begitu banyak. Kakak, pukullah aku. Pukullah aku.
Jika memukulmu bisa membuat ibu kembali, aku pasti tidak akan menahan diri. Tapi yang terpenting sekarang adalah menemukan ibu. Dan juga mengurus penipu ini. 处理这个骗子。 Yao Guang. Kalian sedang membicarakan apa? Aku benar-benar ibumu. 妈妈， Sampai sekarang kau masih berbohong. Bagaimana kamu menjelaskan foto keluarga ini? Kaiyang, kamu salah ingat. Foto ini memang milikku. 确实是我的。 Dicuri oleh Zhao Hongmei. Dibawa ke studio lukisan lalu dibakar. Omong kosong. Aku sama sekali tidak mungkin salah ingat. Selain itu, pabrik tekstil Zhongxi ada CCTV. Kamu masih berani berbohong. Aku memang bukan ibu kandung kalian. 的确不是你们亲生母亲。 Kaiyang, tanyakan dulu keberadaan ibu kita. Ibuku memegang foto keluarga lengkap itu. Saat dia masuk studio, pasti dia akan mengenali dirinya muda. Tidak seperti yang kalian katakan, meninggalkan keluarga Luo. Kamu bilang ibuku sebenarnya di mana? Permisi, apa katanya? Di mana sebenarnya ibuku? Teriaklah Haa. Lu Zuo Mo Xiao. Saat itu aku sangat panik. 很惊慌， Dalam perjuanganku dengannya. 觉得过程中 Aku tidak sengaja membunuhnya. Aku tidak bermaksud begitu. Tolonglah, maafkan aku. Tolonglah aku. Ah, Pak Luo. Tolong aku. Aku juga dipaksa, tahu. Pak Luo, makan satu permen buat perutmu kenyang dulu. 捏肚子吧。 Karena nama, An Rui, adalah yang aku berikan. 是我取。 Aku berharap anakku. Semoga sepanjang hidup ini selalu aman dan selamat. Semoga segala sesuatunya berjalan lancar. Bibi. Apakah kamu tidur di sini tadi malam? Ah. Ini cukup terang dan lega. Lebih nyaman daripada tinggal di asrama. Air jahe ini bisa diminum sering-sering. Ini sangat baik untuk kesehatan tubuh. Selain itu juga menghangatkan tubuh. Di musim dingin, aku sering merebus air untuk anakku minum. Dulu, ibuku saat kecil juga sering merebuskan air beras untukku diminum. Juga mengucapkan hal yang sama seperti Anda. Tapi sekarang kalian sudah berkumpul lagi, ya? Pak Lu, apakah Anda ingin minum? Kalau mau minum, aku akan masakan untukmu. Hahaha. Ternyata aku pernah sedekat itu dengan ibu, tapi aku malah. Ah Kaiyang, kamu tunggu dulu. Dia telah membunuh San Pao. Aku tahu. Aku tahu. Baru saja kamu bilang ada orang yang menyuruhmu menyamar sebagai ibuku. Orang itu siapa? Nyonya tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi? Cemas dan gelisah. Nona besar dan tuan muda sudah menemukan bahwa Zhao Baishuang palsu. Nyonya, kalau Zhao Baishuang ngomong sembarangan, itu akan merugikanmu. Hitung waktunya. Zhao Hongmei seharusnya belum keluar dari Jiangzhou. Segera bawa orang ke rumah sakit. Lalu bawa hasil tes dari rumah sakit kembali. Ya. Apa yang terjadi semalam dengan Yao Guangda? Bu Zhao Baishuang bukan ibu kandungku dan Kaishang. Kenapa kau menipu kami? Apa? Tidak mungkin. Dia memegang batu giok dan berkata padaku bahwa dia adalah ibu kandung kalian. Dia palsu. Dan dia bilang dalam semua ini adalah kau. Ibu. Kenapa kamu melakukan ini? Omong kosong. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Tapi mari kita buat semuanya jelas dulu. Bagaimana kalian tahu dia itu palsu? Studio lukisanku penuh dengan kenangan masa kecilku. Lukisan terbaru adalah potret keluarga. Kaiyang melihat potret keluarga ini. Di tangan ibu kandung kami, Zhao Hongmei. Sedangkan Zhao Baishuang adalah palsu. Dia sudah mengakui semuanya. Kau yang menyuruh dia menyamar sebagai ibu kandung kami. Zhao Baishuang, aku tanya lagi. Apakah kau ibu kandung Yao Guang dan Kaiyang? Bukan, itu bukan aku. Tidak, aku memang bukan. Tidak, saya. Saya adalah ibu kandung mereka. Cahaya matahari terbuka. Kalian jangan tertipu oleh Zhao Hongmei. Diamlah, sampai sekarang masih berani membantah.
Kalau kamu benar ibu kandung kami, kenapa foto keluarga tidak ada di tanganmu? Saya sudah bilang. Ditarik oleh Yao Hongmei. Kamu sudah membuat ibuku meninggal. Sekarang malah ingin menuduh dia. Baru saja kamu bersikeras bilang ada yang menyuruhmu. Sekarang kamu membalikan semuanya dan tidak mengaku. Apa kamu benar-benar pikir bahwa Luo Yao Guang mudah diserang? KAI yang lapor polisi. Yao Guang membuka mata. Aku adalah ibumu. 母亲， Ini, kalung giok ini. Kalung ini bisa membuktikan identitasku. Kalung ini kemungkinan besar kau yang mencuri. Mengakibatkan kematian ibuku. Segera lapor polisi. Lihatlah, sebenarnya kalimat mana yang benar. Kai Yao, kamu jangan dulu emosi. Foto keluarga dan Liontin Giok masing-masing ada di tangan Zhao Hongmei dan Zhao Baishuang. Mana yang asli dan palsu tidak bisa dipastikan. Jika Zhao Baishuang itu benar ibu kandungmu, 你的亲生母亲， nanti kamu harus bagaimana menghadapi dia, Bu? Jika Zhao Hongmei memang ibu kandungku dan Kaiyang, tapi sekarang dia telah dibunuh oleh Zhao Baishuang. Jadi, bagaimana kita bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah? Aduh, gadis bodoh. Kamu lupa tentang laporan tes itu. Benar, laporan tes. Aku akan segera telepon sekretaris Lin. Madam. Laporan tes yang sebelumnya dibuat sudah keluar. Apa? Zhuo Kaiyang dan Zhao Baishuang dipastikan hubungan darah. 血铁亲生， Tidak mungkin, aku jelas melihat fotonya. Majikan, berikan aku laporan tes Kaiyang dan Zhao Hongmei. Bagaimana bisa ini terjadi? Zhao Hongmei, Yao Guang Kaiyang. 太阳， Zhao Baishuang itu benar-benar ibu kandung kalian. Kalian salah menilai dia. Berbagai tanda menunjukkan, Tante Zhao yang sebenarnya adalah ibuku. Tapi laporan tes ini, apa benar ada yang memanipulasi? Tidak boleh, apapun kebenarannya. Aku harus pergi sendiri untuk menyelidiki dan memastikan. Ibu. Maaf. Aku salah paham tentangmu. Ibu tidak menyalahkanmu. Ibu juga ketakutan. Makanya sempat bicara tidak karuan. Disalahpahami oleh kamu dan Kaiyang. Eoni. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Sekarang, kalung giok dan laporan tes dari Kaiyang. Semua bisa membuktikan identitas ibunda kita. Jangan ceroboh dulu. Saat Yao Guang berpisah dulu. 失散的 Kaiyang masih kecil. Tidak akrab dengan aku itu wajar. Jangan menyalahkan dia. Ya, aku dengar semuanya. Kalian pergi istirahat saja. Ayo pergi. Terima kasih, Bu, telah membelanya. Nanti aku, Zhao Baishuang, pasti akan mengikuti petunjukmu. Aku bisa membuatmu menjadi putri keluarga Luo dan ibu dari sang tuan muda. Ibu. Tentu saja aku punya cara untuk melindungimu. Tapi aku tidak menyangka kau tidak percaya. Aku bahkan berani bilang pada Yao Guang dan Kaiyang bahwa semua ini adalah perintahku. Nyonya, aku salah, aku tidak akan berani lagi. Ingat, kau hanyalah pengganti yang aku cari. 替代品， Tanpa izin dari saya. Jangan main hakim sendiri. Kalau tidak, saya tidak akan ragu membuangmu seperti sampah. Mulai sekarang, aku pasti patuh pada perintah Madam. Tidak akan pernah ada kata tidak. Zhao Hongmei sudah meninggal. Satu-satunya celah sudah hilang. Mu Bailan, kamu masih pikir aku akan dikendalikan olehmu? Baiklah, kamu pergi istirahat saja. Ingat kapan saja ada waktu, kunjungi Zhao Hongmei di rumah sakit. 赵红梅，什么？ Apa? Zhao Hongmei sudah meninggal? Siapa yang bilang Zhao Hongmei meninggal? Dia hanya mengalami gegar otak ringan. Sekarang dia tinggal di ruang perawatan di Jiangzhou. Tak lama lagi dia pasti akan sadar. Apa? Zhao Hongmei, selama dia hidup, meskipun identitasku terungkap, Nuo Bailan tetap punya alasan untuk mengelak. Aku selalu dianggap sebagai bidak yang bisa dibuang kapan saja. Tidak bisa, Zhao Hongmei harus mati. Nyonya, kamu jangan berbaik hati ya. Kita harus segera membunuh Zhao Hongmei. Hanya dengan begitu identitasku bisa tetap aman. Zhao Baishuang. Kamu tidak perlu sok pintar di depanku. Keluar saja, ya. Dua anak yang aku cari dengan susah payah. Kebetulan memiliki nama panggilan yang sama dengan aku dan kakakku. Foto keluarga yang terbakar habis. Hasil tes yang menunjukkan tidak ada hubungan darah. Aku pasti tidak salah lihat. Tapi kenapa kamu bukan ibu kandungku?
Oh, kakak. Kak Iyang, kamu masih meragukan identitas ibu? 身份吗？ Kakak. Sekarang setiap kali aku menutup mata, pikiranku penuh dengan gambar saat foto keluarga itu dibakar. Dan Zhao Hongmei tahu nama kecilmu dan aku. Kak Iyang. Sekarang otakku juga sangat bingung. Aku juga selalu merasa, Bibi Zhao adalah ibu kandung kita. Tapi hasil tes menunjukkan tidak ada hubungan darah. Jangan lagi berpikir ngawur, tidurlah lebih cepat. Kakak akan menyelidiki kebenaran semuanya. Aku nggak bisa tidur. Kamu bisa ceritakan tentang masa kecilmu? 15 tahun yang lalu, kamu baru 3 tahun. Saat itu kamu tiba-tiba demam tinggi. Harus pergi ke rumah sakit di kabupaten. Tapi keluarga kita tidak punya uang. Hanya buku catatan yang diwariskan ayah. Di atas tertulis uang yang dipinjamkan warga desa kepada keluarga kita. Ibu harus keliling ke rumah-rumah menagih hutang. Apakah mereka sudah membayar? Tentu saja belum. Orang-orang dari klan itu bersatu menindas kami. Kepala suku bahkan menjual tanah dan rumah keluarga kami dengan harga murah demi menikahkan anak bodohnya. Akhirnya, mereka membeli tanah dan rumah kami dengan harga rendah. Ayah baik hati meminjamkan uang kepada mereka. Mereka malah membalas budi dengan dendam. Sungguh hati serigala dan hati anjing. Lalu bagaimana kemudian? Bagaimana kita berpisah dari ibu? Kemudian ibu menarik kami buru-buru ke rumah sakit. Namun di tengah jalan, dihakimi seorang penjahat dan dirampas uang untuk menyelamatkan nyawa ke rumah sakit. Ibu mengejar. Aku bahkan dibangunkan oleh penjahat yang mengendarai motor itu. Akhirnya aku pun tidak ingat jelas. Kamu bilang, apakah ibu sengaja meninggalkan kita dulu? Kamu ngomong sembarangan apa? Mana ada ibu yang meninggalkan anaknya sendiri? Waktu kamu akuisisi pabrik tekstil Zhongxi. Zhao Banshuang tidak mencari anaknya. Itu juga tidak bisa membuktikan apa-apa. Kak Iyang, kamu tenang. Kakak akan menyelidiki kebenaran semuanya. Aku lihat sendiri keluarga lengkap di tangan mama kita. Zhao Banshuang adalah palsu. Kak Iyang, kamu bicara sembarangan. Kalau kamu tidak punya bukti, jangan bicara sembarangan. Kapan kamu bisa dewasa dan berpikir matang? Lebih dewasa sedikit. Kakak. Maaf. Aku tahu salahku. Istirahat lebih awal saja. Haha. Hei. Tolong bantu aku urus 2 hal. Yang pertama, cari barang bawaan Zhao Hongmei. 2. Bantu saya cari kerabat ibu saya dari 15 tahun lalu. Sekretaris Li, bantu saya periksa laporan pemeriksaan kesehatan karyawan pabrik tekstil. Lihat apakah ada orang yang mengutak-atiknya. Lalu bantu saya selidiki pengalaman ibu saya selama 15 tahun ini. Penelitian rahasia adalah kakak ibu. Kakak, mama kita juga sudah ditemukan. Itu setia. Jabatan manajer pabrik tekstil diserahkan ke orang lain saja. Saya akan mengikuti lomba dalam beberapa hari. Harus meninggalkan Jiangzhou untuk sementara waktu. Tidak boleh. Seharusnya kamu sudah belajar cara mengurus perusahaan. Apa kamu masih mau terus bermalas-malasan? Status saya pada akhirnya memang palsu. Lebih baik ambil kesempatan ini untuk mengumpulkan modal. Kalau nanti identitas ini terbongkar, aku juga punya uang untuk kabur. Yao Guang, kebahagiaan adalah yang terpenting. Kak Iyang, karena tidak mau mengurus perusahaan, biarkan saja dia. Aku bisa pergi ke perusahaan dan membantumu. Iya, Kak. Lebih baik serahkan perusahaan ke mama kita. Ibu sudah lama di pabrik tekstil perusahaan. Pasti bisa membantu kamu. Ibu kita sudah bekerja keras bertahun-tahun. Kamu tega membiarkannya terus capek dan khawatir? Masalah ibu belum selesai diselidiki. Sekarang kamu mau menyuruhnya mengurus perusahaan? Yao Guang tidak merasa capek. Justru kamu. Mengelola perusahaan sebesar Luotian Group memang tidak mudah. Sudah bertahun-tahun. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kamu bisa melewati semuanya. Kalau kamu merasa ibu mengganggu, ibu tidak akan jadi direktur utama. Ibu akan menjadi sekretarismu. Ibu, bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu jadi sekretariku? Kalau begitu, pabrik tekstil Cina diserahkan padamu. Kamu lebih berpengalaman di bagian ini. Tenang saja, ibu pasti akan membantu mengurus perusahaan ini dengan baik. Pertahankan dia dulu. Sekarang menolaknya mungkin akan menimbulkan kecurigaan. Kalian semua pergi ke perusahaan. Tak ada yang mengganggu aku menyelidiki secara diam-diam. Aduh. Kepada Bos Luo,
akhirnya kamu datang. Posisi General Manager pabrik tekstil Zhongxi kosong. Orang-orang di bawah berspekulasi. Takutnya kalau terlalu lama akan muncul masalah. Benar, saya datang hari ini untuk menyelesaikan masalah ini. Tang Zhongxi. Apa menurutmu ibuku cocok jadi General Manager pabrik tekstil Zhongxi? Bagaimana menurutmu, Pak Luo? Bukankah posisi General Manager ini seharusnya untuk saya? Kenapa ibu saya sudah lama di pabrik tekstil Zhongxi? Apa dia tidak mampu menjabat sebagai direktur utama? Bos Luo dan Bos Zhao pasti mampu. Yao Guang, tidak, kalau dia jadi wakil direktur. Juga memudahkan saya mengatur pekerjaan. Bagus juga begitu. Ibu, grup Luoshen masih ada rapat yang harus diadakan. Aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Tenang saja, kamu juga harus jaga kesehatan. Jangan terlalu capek, ya. Ini bukan industri utama grup. Seharusnya tidak masalah kalau dia yang mengurusi. Wakil Direktur Tang segera atur pengumuman. Umumkan bahwa aku menjabat sebagai manajer umum. Ini Zhao Baishuang. Dia sedang apa? Ah, Zhao Baishuang memberikan suaminya pelindung hijau. Baru dia jadi manajer. Siapa tahu dia lagi pakai trik apa kali ini. Kamu kenal aku. Tentu aku kenal kamu. Kamu sangat mirip ayahmu saat muda. Kalau soal pangkat, kamu harus panggil aku Om Besar juga. Tak disangka sekarang sudah sebesar ini. Sayang, Luo Sha adalah putra tertua dari keluarga Luo, keluarga utama di Jiangzhou. Kamu seorang petani desa kecil juga mau mencari hubungan keluarga? Ayo, cukup, cukup. Kamu dulu pergi dulu. Aku mau bicara dengannya sendirian. Luo Xiao, apa yang ingin kamu tanyakan? Aku cuma mau tahu tentang uang pinjaman ibuku dulu. Luo Xiao, kami semua tahu kami salah. Tolong jangan hukum kami. Jangan banyak bicara. Apakah kamu tahu pengalaman ibuku selama ini? Selain itu, apakah dia meninggalkan barang pribadi di desa ini? Ketika kamu dan Rui pergi naik mobil bertahun lalu, orang-orang suku menemukan ibumu di bawah lereng gunung, memegang foto keluarga kalian. Setelah dia sadar kembali, dia tidak mengenali siapa-siapa. Sepertinya dia lupa ingatan. Setiap hari dia menyebut nama kamu dan Rui. Setelah itu mereka meninggalkan desa. Tidak ada kabar lagi. Sepertinya kalian juga tidak punya informasi yang berguna. Ping An dan Rui sangat berhasil. Zhao Hongmei juga akhirnya melewati masa sulitnya. Kamu bilang apa? Ulangi sekali lagi. Kamu bilang apa? Kamu ulangi sekali lagi. Aku bilang Ping An dan Rui sama-sama sangat berhasil. Zhao Hongmei juga akhirnya merasakan manisnya setelah susah payah. Ternyata, ibuku adalah Zhao Hongmei. Zhao Baishuang itu palsu. Apa yang terjadi dengan Luo Xiao? Kamu yakin wanita itu bernama Zhao Hongmei? Bukan Zhao Baishuang. Aku yakin soal ini. Dulu saat ayahmu dan ibumu menikah, surat nikahnya aku yang menulis. Surat nikahnya di mana? Sekarang surat nikahnya entah di mana. Tapi di silsilah keluarga ada nama Zhao Hongmei. Kalau silsilahnya di mana? Ayo, aku akan membawamu jalan-jalan. Pak Lu, ini adalah laporan investigasi pribadi Zhao Baishuang. Menurut penyelidikan, Zhao Baishuang menikah 15 tahun lalu, tidak punya anak. Setahun setelah menikah, dia masuk ke pabrik tekstil Zhongxi. Dalam waktu singkat 3 bulan, dia menjadi kepala bagian logistik. 15 tahun yang lalu. Aku dan Ping An baru saja berpisah. Dia sudah menikah lagi. Kalau dia tidak mencintai kita, bagaimana dia tiba-tiba mengakui kita sekarang? Kepada Tuan Luo, ada penyimpangan dalam transfer dana pabrik tekstil Zhongxi. Dana mengalir ke rekening pribadi Zhao Baishuang. Apa itu? Yao Guang kembali. Capek enggak? Mau makan apa? Ibu buatkan kamu. Ibu, aku ada yang mau tanya. Ada apa? 15 tahun lalu. Kamu sengaja ninggalin aku dan Ping An. Mana mungkin? Ibu waktu itu terpisah dari kalian. Aku terus mencari kalian. Aduh, kenapa anak ini hari ini? Yao Guang, di dunia ini, mana mungkin ada ibu yang meninggalkan anaknya? Apakah kamu dengar gosip lagi? Aku tahu aku orang biasa. Bisa menjadi manajer umum pabrik tekstil Zhongxi. Itu bukan karena aku pantas. Orang-orang di bawah pasti tidak terima. Tapi ibu Yao Guang benar-benar tulus baik kepada kamu dan Ping An.
Mana mungkin dia sengaja meninggalkan kalian. 你们呢？ Bagaimana aliran dana di pabrik tekstil gaya Tiongkok itu, menurut catatan bank? Dana pabrik masuk rekening pribadimu. 私人账户。 Ada keperluan apa dengan uang itu? Aku yang mengatur dana pabrik tekstil Zhongxi. 资金是我安排的。 Bagaimanapun juga, Bai Shuang telah mengalami begitu banyak kesulitan demi mencari kalian berdua, kakak adik. Memberinya sedikit kompensasi juga memang pantas. Apa yang terjadi dengan ibu angkat hari ini? Kenapa dia selalu membelanya? Membela. Menggelapkan dana publik itu bukan perkara kecil. Ah, begitu ya. Mari kita makan dulu. Aku dengar hari ini ada pertandingan di Kaiyang. Dia tidak akan kembali lagi. Baiklah, tunggu sebentar. Aku ada satu hal lagi. Mama, kamu menikah lagi 15 tahun yang lalu, kan? 再婚了是吗？ Kalian sedang bicara apa? Ulangi lagi dong. Pak Lu, kami juga hanya dengar dari orang lain. 说的。 Tidak tahu benar atau tidak. Iya, kami tidak berani lagi. Kalian berdua tidak serius bekerja. Ngapain di sini? Yao Guang, bukankah kamu ke grup Lu untuk rapat? 会了吗？ Ada apa, Bu? 妈， Aku baik-baik saja. Aku pergi dulu. Apa yang Mbak Okin katakan benar atau tidak? Ibu, bagaimana mungkin menikah lagi saat kita terpisah? Tuan Luo sesuai perintah Anda. Kami menemukan orang yang meminjamkan uang kepada Bibi 15 tahun lalu. Kamu adalah Ping An. 平安， Kamu kenal aku. Bagaimana kamu tahu tentang pernikahanku? 你怎么知道？ Sebelum eksekutif perusahaan tinggal, mereka selalu melakukan pemeriksaan latar belakang. Aku sudah melihat dokumen pemeriksaan latar belakangmu. Kalau dihitung berdasarkan waktu, aku dan Ping An baru saja berpisah. Tapi kamu malah menikah dengan orang lain. Sebenarnya aku dan Ping An itu berarti apa buatmu? Pernahkah kamu berpikir mengajak kami bersenang-senang? Aku tidak menganggap ini masalah besar. Dulu Yao Guang Bai Shuang sangat kesepian dan sendiri. 孤苦伶仃的。 Meski dia ingin mencarimu, dia juga tak berdaya. Kupikir dia menikah. Juga supaya punya kondisi yang lebih baik untuk mencarimu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa ke Jiangzhou dan masuk ke pabrik tekstil Jiangzhou? Dulu aku mencari kalian selama 2 tahun. Tanpa sepeser pun. Miskin dan terpuruk. Aku hanya bisa menikah lagi. Agar aku bisa bertahan hidup. Yao Guang, kamu tidak akan menyalahkan ibu, kan? Apakah aku benar-benar melewatkannya? Maafkan ibu. 对不起。 Aku seharusnya tidak meragukanmu. Selama kalian semua aman dan selamat, ibu bisa menanggung semua kesulitan. Sao Bai Shuang. Kamu bukan ibuku sama sekali. Kakak. Aku sudah bilang sebelumnya, foto keluarga ada di tangan ibu kita. Saya menyaksikannya sendiri. Kamu tetap ragu dan menganggap saya paranoid. Kalau begitu, sekarang saya tanya. Jika sebelumnya bukan saya yang menyelidiki dan menemukan kebenaran, 这真相。 apakah kamu akan mengakui ini sebagai barang palsu? Saya akui saya pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Selain membasahi tubuh ibu kita dengan air, masih menghalangi dia mengumumkan pencarian orang hilang. Bahkan sampai membakar seluruh foto keluarga kita. Ah. 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 Ini foto terakhirku. Ah, kenapa? Kalian akan pergi. Saya pergi mencari anak. Ini adalah yang terakhir. Tapi saya yakin dengan penilaian saya. Dan kamu, sebagai CEO grup Luoshen, 集团的总裁， ratu bisnis terkenal di Jiangzhou, 女王， justru tertipu oleh seorang penipu. 团团转， Qiang Yao Guang adalah kakak perempuanmu. 是你姐。 Ada apa tidak bisa bicara baik-baik? Aku tidak punya kakak seperti itu. Kak Yang, dengarkan aku jelaskan padamu. Dia membunuh ibuku. Aku, Xiao Guang, malah menganggap musuh pembunuh ibu sebagai ibu kandungku. Dia tidak pantas menjadi ibu. Ya, aku memang tidak pantas. Aku bahkan tidak pantas menjadi anak perempuan ibuku. Zhao Baishuo, kamu sama sekali bukan ibuku. Kak Yang, bukankah kamu pergi ikut acara? Kenapa baru pulang langsung ngomong tidak jelas? Kak Yang, maksudmu apa dengan perkataan itu? Aku tidak bilang ngomong kosong. Kakak,
Kita semua telah ditipu olehnya. Dia sama sekali bukan ibu kita. Sebenarnya, apa yang salah dengan Ibu Kaiyang? Kamu terus-menerus tidak puas padaku. Ibu sudah berubah. Apa tidak cukup? Sampai sekarang kamu masih tidak mengakuinya. Kamu memang tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Kaiyang, kamu tidak punya bukti. Jangan asal bicara. Kakak, tolong sadarlah. Bukan ibu kita sama sekali. Nama ibu kita adalah Zhao Hongmei. Kaiyang, kamu bilang Zhao Hongmei adalah ibu kandungmu dan kakakmu. Apa buktinya? Bukti? Bukti ada di tangan saya. Ini apa? Saya menemukannya di rumah leluhur, dalam buku silsilah keluarga. Di atas tertulis dengan jelas nama ibu kita. Zhao Hongmei. Iya, aku tidak pantas. Aku bahkan tidak pantas menjadi anak perempuan ibuku. Zhao Baishuo, apa kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Kaiyang, kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku benar-benar ibumu. Yao Guang, tolong bantu ibu bicara. Ya, sudah sampai di sini saja. Masih mau jelaskan apa lagi? Apa itu silsilah dan foto-foto? Ah, semua itu dibuat-buat oleh orang yang berniat. KAI yang masih polos. Pasti dia tertipu. Aku sudah tahu kamu tidak akan mengaku. Ini dulu waktu ibuku berusaha menyembuhkan aku. Surat pinjaman yang tertinggal. Zhao Baishuang. Kamu terus-menerus bilang dia adalah ibuku. Lalu aku tanya padamu. Dulu kamu meminjam uang berapa banyak? Aku sudah lupa selama bertahun-tahun ini. Apakah aku lupa atau memang tidak tahu sama sekali? Aku benar-benar lupa. Siapa yang akan ingat surat utang dari 15 tahun lalu? Ibuku tidak lupa. Seseorang. Bawa masuk. Karung anyaman ini. Benar. Ini adalah barang bawaan ibu kita. Di atas ini setiap lembar. Semua ini ditulis ibuku 15 tahun yang lalu. Huruf demi huruf. Jumlah totalnya tepat sama dengan yang tertulis di surat utang. Bagaimana mungkin seseorang masih menyimpan surat utang dari 15 tahun lalu? Apakah dia benar-benar ingin membayar kembali? Kamu tidak akan pernah mengerti. Surat utang ini bukan hanya soal uang. Ini lebih mewakili hidupku. Surat utang ini. Ini adalah surat utang dari ibu. Waktu ibu membawakan kita untuk pinjaman biaya pengobatanmu. Kyle, bagaimana kamu menemukannya, Kak? Masih ingat hari saat kamu dirawat karena sakit perut? Tanggal 8 bulan terakhir tahun Bingchen. Tang Erhu meminjam 3 yuan 2 jiao 6 untuk pengobatan anaknya, Tang Zongxi. Hanya 3 yuan. Masih ingat mencatat hutang memang lucu. Aku menendang sepatu ibu. Melihat akhirnya. Kemudian aku teringat kamu bilang padaku. Tentang ibu yang meminjam uang. Kemana-mana demi mengobati aku waktu kecil. Lalu. Aku diam-diam menyuruh seseorang menemukan sepatu itu. Sekarang apa yang masih bisa kamu katakan? Kamu telah menipu kami selama ini. Apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Yao Guang, oh tidak. Kepala Luo, aku salah. Aku tidak seharusnya menipu kamu. Aku akan mengembalikan semua uang dari grup Yo kepada kalian. Aku mohon kalian, tolong beri aku satu jalan hidup. Aku akan memaafkanmu. Bagaimana aku bisa menghibur ibuku, arwah di surga? Apa muka kamu sampai kami harus memaafkanmu? Nyonya, tolong selamatkan aku. Saya melakukan penyamaran karena perintahmu. Zhao Hongmei, kamu tidak boleh, saya tidak peduli. Omong kosong. Saya sama sekali tidak mengenalmu sebelumnya. Bagaimana mungkin aku memerintahkanmu menyamar sebagai Zhao Hongmei? Nyonya. Bagaimana bisa kau melepas tali dan membunuh keledai, lalu menyusup ke jembatan? Yao Guang Kaiyang. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana mungkin aku? Aku pasti tidak akan percaya padanya. Tapi, aku ingin tahu di mana jenazah ibuku saat ini. Aku akan membuat dia berlutut di depan makam ibuku dan minta maaf. Jenazah apa sih? Zhao Hongmei sama sekali tidak meninggal. Dia masih koma di rumah sakit. Apa yang tidak diduga ini?
Zhao Baishuang bahkan menyembunyikan hal ini dari kalian. Dia pasti ingin mencari kesempatan untuk mencelakai Zhao Hongmei. Tak disangka kamu telah menipu kita selama ini. Kamu terus-menerus, berulang kali berusaha menyakiti ibu kandungku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Mama, aku adalah Rui. Aku dan Ping An datang menjengukmu. Bukalah matamu dan lihat kami, Mama. Aku Ping An. Semuanya salahku karena tidak mengenalimu, sehingga kamu harus menderita begitu banyak. Apakah kalian keluarga pasien? Ya, aku putrinya. Bagaimana keadaan ibuku? Tidak ada masalah besar. Luka di dahi sudah dijahit. Ada gegar otak ringan. Dia akan segera sadar. Tapi kalian usahakan tetap tenang. Tubuh pasien sangat lemah. Perlu istirahat. Baik, terima kasih dokter. Kakak. Kamu pikir Zhao Baishuang menyamar sebagai ibu kita? Apakah itu perintah dari Luo Bailan? Sekarang kita tidak punya bukti untuk membuktikannya. Bahwa hanya Zhao Baishuang yang menjebak ibu kita. Jangan bertindak gegabah. Apakah penderitaan ibu kita akan dianggap begitu saja? Pelankan suaramu. Bagaimanapun juga, dia sudah membesarkan kita selama 15 tahun. Tunggu sampai ibu kita bangun dulu. Nanti aku akan menyelidiki kebenaran kejadian ini. Untuk menuntut keadilan bagi ibu kita. Kamu juga sudah lelah seharian. Cepatlah pulang dan istirahat. Tidak, aku ingin tetap di sini. Aku ingin menjadi yang pertama kali ibu lihat saat dia bangun. Pasti ingin melihat kita berdua bersama. Ibu. Rui. Ibu Ping Er. Akhirnya kamu bangun, Ma. Anak baik jangan menangis. Ibu akhirnya menemukan kalian. Kita akhirnya berkumpul sebagai satu keluarga. Mama, akhirnya kamu bangun. Selamat aman. Salam kecil. Jangan menangis lagi, jangan menangis lagi. Keluarga berkumpul kembali. Jangan menangis lagi. Ah. Kita sekeluarga berkumpul kembali. Seharusnya malah senang. Ibu, bagaimana kamu bisa melewati 15 tahun ini? Ceritakan pada kami. 15 tahun itu jangan dibahas. Dulu ibu gagal mengejar orang yang mencuri uangku. Aku malah tidak sengaja terguling ke lereng bukit. Saat aku sadar, aku langsung mencari kamu. Dan sejak itu mencari. Mencari selama 15 tahun. Lalu aku membawa barang dan meninggalkan desa. Tuhan memberi berkah. Akhirnya aku menemukan kalian. Ibu. Maafkan aku. Jika aku bisa mengenalimu lebih awal, aku tidak akan menderita sebanyak ini. Selain itu, aku sebelumnya sudah berbuat banyak hal bodoh padamu. Ibu. Pukul aku, pukul aku. Ibu. Pukul aku, pukul aku. Kalau tidak pukul, aku tidak akan marah. Kamu saat itu baru berumur 3 tahun. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Kalau mau menyalahkan, ya salahkan ibu. Seharusnya tidak meninggalkan kalian di tempat itu. Kalau tidak, kita tidak akan berpisah. Juga tidak akan berpisah. Lihatlah selama 15 tahun. Sekarang Xiao Ping An sudah besar. Benarkah? Kalau bukan karena kamu, keluarga kita tidak akan bisa berkumpul secepat ini. Cepat ceritakan pada ibu, bagaimana kalian menjalani 15 tahun ini. Saat itu aku membawa An Ping ke kejar-kejaran. Tak kusangka jatuh dan pingsan. Setelah sadar, aku berada di keluarga Luo. Luo Bailan selama bertahun-tahun selalu memperlakukan kami seperti keluarga sendiri. Tak kekurangan makanan dan pakaian, Bu, kami hidup sangat baik. Ayo, semoga langit memberkati. Kalian beruntung bertemu orang baik. Mulai sekarang, perlakukan dia seperti memperlakukan ibu kandung sendiri. Perlakukan baik ibu angkat kalian. Tahu-tahu enggak, Ham? Ibu, kami sudah mengingatnya. Nyonya. Zhao Baishuang sudah dikirim ke rumah sakit jiwa milik Lin, diturunkan untuk pengawasan, tidak akan punya kesempatan keluar lagi. Baguslah.
Apakah Yao Guang dan KAI yang tidak kembali sepanjang malam? Orang rumah sakit bilang, putri dan tuan muda menghabiskan semalam di rumah sakit. Baru saja mendapatkan kabar, Zhao Hongmei sudah sadar. Iya, memang begitu. Aku, ibu angkat ini, tak bisa dibandingkan dengan ibu kandung mereka. Semoga Nyonya Zhao bisa melihat kenyataan. Kalau tidak benar-benar terpaksa. Aku benar-benar tidak ingin Yao Guang dan Kaiyang kehilangan ibu kandungnya lagi. Mama, aduh. Kamu pasti Hongmei, kan? Semua karena aku ditipu Xiao Baishuang. Membuatmu menderita. Bagaimana bisa menyalahkan madam? Aku juga harus berterima kasih padamu karena sudah mengadopsi kedua anak ini. Memberikan mereka sebuah rumah yang damai dan tenang. Semoga semuanya berjalan lancar dan aman. Nyonya, kalian sangat berbaik hati. Nanti kalian harus membalas kebaikannya dengan baik. Hei, kenapa harus panggil Nyonya? Mulai sekarang kita panggil satu sama lain sebagai saudari saja. Hei, jika bukan karena Yao Guang dan Kaiyang, aku khawatir sudah lama kehilangan harapan pada hidup. Mereka seperti malaikat yang menyelamatkanku. Membuatku merasakan sukacita menjadi seorang ibu. Tapi aku tetap harus berterima kasih padamu. Kamu orang baik. Aku tidak pandai berbicara. Tidak perlu gugup. Kamu istirahat dulu di sini. Aku akan bawa pengurus rumah untuk mengatur kamar buatmu. Ayo, pergi. Ayo, Bu, kemari. Bu. Untuk sementara ini kamu tinggal dengan tenang saja. Nanti setelah aku urus pabrik tekstil Cina, aku akan bawa kamu pulang ke kampung halaman. Ayo baiklah. Aku ikut kata kamu saja. Ibu, biarkan saja kakakku yang sibuk sendiri. Aku duluan menemani ibu pulang kampung. Oke. Kaiyang, kamu mulai nakal lagi ya? Lihat aku tidak memukulmu. Sini. Haha, ibu seperti kamu saja. Lihat dia, hahaha. Mari sini, aku pukul kamu. Hahaha. Yao Guang dan Kaiyang bahkan rela melepaskan semua kekayaan untuk kembali ke desa dan menderita bersama dia. Zhao Hongmei, kamu ingin merebut kedua anak itu dariku. Ini benar-benar hayalan belaka. Nyonya, apa yang harus dilakukan sekarang? Biarkan Tang Zongxi melepaskan Tongzi Textile Factory. Dan adakan pesta akuisisi. Di pesta tersebut, sebarkan identitas Zhao Hongmei. Aku ingin meyakinkan Yao Guanghe dan Kaiyang bahwa jarak antara aku dan Zhao Hongmei adalah. Dalam pesta akuisisi kali ini, para ahli berkumpul ramai, agar keluarga kaya mendatangkan putrinya. Pastinya semuanya hadir. Kamu berusaha keras dan bawakan aku menantu. Hongmei, menurutmu bagaimana? Aku masih muda. Kalian sebaiknya pikirkan dulu tentang hal besar dalam hidup kakak perempuanku. Yuk kita pergi saja. Mungkin sebaiknya aku tidak pergi saja. Takut membuat kalian malu. Hari ini adalah hari penting bagi Yao Guang untuk membeli Zhenxi Textile. Sebagai ibu kandung, apakah tidak ingin menyaksikannya dengan mata kepala sendiri? Iya, Bu, tenang saja, aku ada di sini. Tak ada yang berani mengejek mukmu. Kamu juga datang? Halo, Tuan Luo, ini siapa ya? Aku akan memperkenalkan kalian semua. Ini adalah ibu kandung Yao Guang dan Kaiyang, Zhao Hongmei. Dia berasal dari desa. Ini memang ibu kandungnya. Kok bisa datang ke rumah kita? Aduh, sedikit menurunkan martabat. Iya. Terlalu sederhana, sungguh. Semua diam. Ini ibu kandungku. Kalau kalian merendahkan dia, berarti kalian merendahkan aku juga. Hongmei, kita ke sana. Aku pergi ya. Pergilah. Madam Yao Guang, selama bertahun-tahun, demi mencari kamu, dia terus memperluas pengaruh grup Luoshen. Sudah menyinggung banyak orang. Tapi Yao Guang sangat berbakat, dijuluki ratu bisnis generasinya. Sayangnya dia sekarang dalam bahaya. Nyonya bahaya. Cepat tolong dia. Orang yang membuatnya dalam bahaya adalah kamu. Saya tidak salah. Keluarga Jiangzhou tidak akan mentolerir siapapun yang mendahului mereka. Ratu dunia bisnis. Ada seorang ibu kandung dari desa.
Kamu mengerti? Putri para konglomerat kaya. Biasanya selalu mengelilinginya dan memujinya. Dia tidak peduli. Tapi lihat sekarang. Mereka saat ini secara luar biasa memuji. Namun hati mereka sangat membenci. Kenapa begitu? Karena kelas sosial. Semua ini adalah akibat dari tindakanmu. Yao Guang dan KAI yang bisa jadi anak angkat keluarga lu. Tapi, tidak pernah bisa menjadi anak dari orang desa. Hong Mei demi masa depan Yao Guang dan Kai Yang. Bisakah kau meninggalkan Jiang Zhou? Penyanyi. Hong Mei demi masa depan Yao Guang dan Kai Yang. Bisakah kau meninggalkan Jiang Zhou? Aku tidak tega meninggalkan mereka. Apa kau ingin melihat Yao Guang dan Kai Yang tersisih? Aku merawat mereka selama 15 tahun. Aku bisa memberikan mereka kehidupan yang sejahtera, agar mereka bisa mencapai lompatan kelas sosial. Sedangkan kamu adalah penghalang itu. Percayalah, aku akan membangun villa untukmu di desa. Setiap musim panas, aku akan membawa 2 anakku ke tempatmu untuk berlibur. Kalau kamu sudah memutuskan cari pelayan, dia akan membantu mengatur semuanya. Selamat ya aku, benar-benar beruntung. Ah. Mama, kenapa sendirian di sini? Aku, di pesta yang begitu meriah ini. Aku merasa sedikit tidak terbiasa. Kamu pergi bermain dengan mereka saja. Ibu, kenapa kamu menangis? Tidak ada apa-apa. Apakah ada seseorang yang mengatakan sesuatu padamu? Katakan siapa dia. Aku akan menegurnya. Tidak, tidak ada yang menggangguku. Ibu hanya merasa melihat kamu dihormati seperti ini. Aku sangat bahagia. Aku pergi main dengan mereka. Ya, aku mau lihat kakakmu. Ibu, ada apa ini? Tidak boleh. Aku harus ikut dan lihat. Aduh, Ibu. Kenapa kamu tidak ikut pesta? Sepertinya aku terlalu khawatir. Ibu, kamu tidak ikut pesta ya? Aku kurang nyaman dengan pesta. Jadi aku ingin datang untuk melihatmu. Kalau ibu tidak suka, nanti setelah aku selesai dengan pekerjaanku, aku akan menemanimu pulang kampung. Ya, nanti ya, setiap hari menemanimu. Ibu menunggu. Yao Guang, kamu suka hidupmu sekarang? Tentu saja suka. Ada kamu di sisiku, dan juga karir yang kusukai. Yao Guang. Jaga baik-baik Kak Yang ya. Jangan biarkan dia bertindak terburu-buru. Pak Luo, segera Anda akan berbicara. Ibu, mari kita ke aula pesta. Ya. Acara perjamuan akuisisi hari ini bisa dibilang tak tertandingi di Jiangzhou selama bertahun-tahun. Mengundang tamu-tamu dengan baik. Tanggung jawabmu nanti akan semakin berat. Ya. Iya, iya. Terima kasih, Bapak Luo. Mungkin Ibu Love benar. Seharusnya aku tidak menjadi batu sandungan bagi anak itu. Yao Guang, semangat! Ah, ibu aku kemana ya? R. Mungkin ke kamar kecil? Ya. Bapak Luo, silakan naik ke atas dan berikan pidato. Aku akan mencarinya. Terima kasih atas usahamu. Kamu telah membuat pilihan yang benar. Sepertinya niat baik Nyonya tidak sia-sia. Saya juga ingin aman dan bahagia, semakin baik. Sampai mereka sembuh. Saya akan merasa puas. Tenang saja. Nona dan Tuan Muda sudah ditakdirkan menjadi tokoh terpenting di Jiangcheng, paling unggul. Agar Nona dan Tuan Muda bisa mencapai puncak. Tolong tuliskan sebuah surat. Surat. Aku harus bagaimana menulisnya? Tentunya memberitahu Nona dan Tuan Muda, untuk tenang dan tetap di sisi Nyonya. Jangan lagi pikirkan untuk mencarinya. Tenang saja. Tahun depan di hari ini, Nyonya akan membawanya untuk melihatmu. Semoga semuanya aman dan lancar. Kalian tinggal tenang menjalani kehidupan di sini. Ibu pulang ke kampung sendirian. Jangan khawatir. Aku akan menjalani hidup dengan baik sendirian. Semoga kalian tumbuh dengan sehat dan selamat.
Bisakah aku ditempatkan di tempat yang lebih dekat dengan Jiangzhou? Supaya aku bisa diam-diam mengunjungi Ping An dan Rui. Tenang saja, aku akan mengatur agar kamu bisa melihat mereka setiap hari. Tapi itu dari langit. Mau kamu bawa aku kemana? Aku mau bertemu Ping An dan Rui. Jawara dan Tuan Muda hanya bisa putri dan putra madam. Demi kedamaian keluarga Luo, harus dibunuh. Kalau kamu melakukan ini, apa kamu tidak takut Rui dan Ping An tahu kebenarannya? Hahaha. Surat wasiatmu sudah aku siapkan sejak lama. Meskipun putri dan putra madam akan sedih sebentar. Tapi di jalan menuju keberhasilan, kesedihan adalah hal yang tak terhindarkan. Turun. Lepaskan aku, lepaskan. Kau bilang tidak. Terimalah takdir, walaupun kau adalah bos Luo. Apa artinya jadi ibu kandung Tuan Muda Luo? Tetap saja tidak akan berakhir baik. Hahaha. Binatang itu berani sekali menganiaya ibuku. Ma, cepat jalan selamatkan diri. Kalau bukan karena Kak Iyang yang waspada, hampir saja kalian lagi-lagi menyakiti aku. Ibuku. Yuking, ya. Tuan Luo tak ada hubunganku. Semua dia yang menyuruhku lakukan ini. Kalau tidak, aku akan dikurung di rumah sakit jiwa, tak akan keluar seumur hidup. Tenang, aku akan buat kamu di penjara seumur hidup. Bilang saja, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Itu ideku. Aku cuma tidak suka melihat seorang gadis desa berubah, menjadi seperti tuan rumah. Tak perlu sembunyikan dia. Bilang padanya dari aku. Terima kasih atas perawatanmu selama 15 tahun ini. Tapi aku, Luo Kaiyang, lebih memilih kehilangan kekayaan dan kemewahan. Asalkan bisa bersama ibu. Mulai dari sekarang, kami, kakak beradik, tidak punya hubungan lagi dengan Luo Bailan. Pergi. Cepat pergi, cepat pergi. Ibu, kita pulang. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Hahaha.